Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Berkutik saat digelandang polisi untuk diperlihatkan ke wartawan. Rio dan adik perempuannya hanya tinggal berdua saja. Mereka menempati rumah orang tuanya yang ada di perumahan BTN Royal Mataram Kota. Hal itu lantaran kesibukan kedua orang tuanya. Ayah Rio merupakan perwira polisi dan ibunya bekerja sebagai bidan. Kedua orang tua mereka tinggal di Lombok Tengah. Hanya sekali saja kedua orang tua Rio menjenguk Rio dan adiknya. Rio merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Mataram. Tidak adanya orang tua di rumah mereka tentunya membuat teman-teman Rio leluasa keluar masuk ke dalam rumah Rio. Bahkan rumah Rio dijadikan tempat mereka berkumpul. Rio punya pacar yang bernama Linda. Linda juga mahasiswi hukum, namun Linda sedang mengikuti program ujian pendaftaran S2-nya. Hubungan Linda dan Rio sudah sangat intim, bahkan sudah di luar batas. Linda sudah biasa tidur dengan Rio di rumah Rio. Kehadiran Linda di dalam rumah nyatanya tidak membuat Kiki adik Rio risih. Hidup tanpa pengawasan orang tua dan segala sesuatunya terpenuhi membuat Rio dan adiknya bebas merdeka. Begitu juga dengan Linda yang bebas keluar masuk rumah Rio. Bahkan Linda sendiri sudah punya kunci rumah Rio. Suatu hari saat rumah ramai dengan teman-teman mereka, Linda tampak tidak sehat. Linda pergi ke kamar mandi lantaran rasa mual yang ia rasakan. Suara muntah-muntah Linda bahkan terdengar oleh teman-temannya. Salah satu teman Linda sampai mengecek kondisi Linda di dalam kamar mandi. Saat ditanyai tentang kesehatannya, Linda tampak gugup. Temannya itu tentu curiga dengan kondisi Linda, lantas bertanya apakah dirinya sedang hamil. Linda lantas mengangguk dan menangis. Kepada temannya itu, Linda mengaku dia sudah tidak datang bulan. Linda bahkan sudah mengecek dengan alat kehamilan dan hasilnya garis 2. Linda menangis memeluk temannya itu. Ia mengaku jika ia takut ketahuan ibundanya. Bahkan Linda masih belum memberitahukan Rio tentang kondisinya itu. Lantaran rasa ketakutannya itu, Linda ternyata pernah berniat ingin bundir. Sebagai temannya, gadis muda yang sudah lama berteman dengan Linda itu mencoba menenangkan Linda bahwa semua bakal baik-baik saja dan juga mengingatkan Linda untuk segera memberitahukan Rio. Sambil menunggu waktu yang tepat, Linda pun pulang ke rumah. Merasa jika sudah berbuat banyak kesalahan, Linda pun berubah sikap kepada ibundanya. Bahkan Linda menjadi tidak sopan pada ibundanya. Perubahan sikap Linda itu tentunya membuat ibundanya curiga. Pelan-pelan wanita paruh baya itu bertanya apa yang sudah terjadi, namun Linda hanya bersikap dingin. Sekitaran di bulan Juli 2020, Linda mengadu kepada Rio jika dirinya sedang hamil. Rio memang tidak kaget, ternyata Rio sempat merasa saat Linda kemarin muntah-muntah di rumahnya. Kepada Linda, Rio berjanji akan segera menikahinya dan akan menghadapi kedua orang tua mereka. Sebagai bukti keseriusannya, Rio memberikan cincin bertuliskan namanya. Hati Linda tentunya semeringah, ia pun tampak berbahagia setelah diberi cincin oleh Rio. Bahkan keduanya tanpa canggung kembali melakukan hubungan haram itu di rumah Rio. Sudah seperti suami istri dengan Rio, Linda sering pamit ke ibunya untuk menginap di rumah temannya. Pernah suatu hari saat hendak pamit, ibunda Linda menanyakan siklus menstruasi Linda. Wanita paruh baya itu merasa jika Linda sudah tidak datang bulan. Dia pun mencoba memastikan apakah putrinya baik-baik saja.
Lantaran belum siap mengakui kondisinya, Linda memilih untuk berbohong. Bahkan Linda sampai meminta uang pada ibunya untuk membeli pembalut. Sementara itu, Kiki, adik Rio, sedang mengikuti tes masuk ke sekolah Sandi Negara di Bali. Kiki minta agar Rio mau menemaninya saat ujian nanti di Bali. Rio saat itu berjanji bakal mengantarkan Kiki untuk mengikuti ujian di Bali. Lantaran hendak pergi ke Bali 2 hari, Rio izin pamit ke Linda. Namun Linda malah mikir macam-macam terhadap Rio. Linda menuduh Rio ingin kabur. Rio saat itu mencoba menjelaskan jika ia hanya ingin menemani adiknya untuk ujian. Nanti jika sudah selesai, dirinya bakal mendatangi orang tua Linda untuk melamarnya. Namun Linda tetap tak percaya. Linda bahkan sampai mengamuk. Linda mengambil sajam dari dapur. Linda memaksa melarang Rio untuk pergi. Dan jika tetap pergi, Linda mengancam untuk bundir dengan sajam yang tadi. Rio yang memang tidak ada maksud meninggalkan Linda, mencoba menenangkan Linda dan akhirnya mengajak Linda untuk melakukan hubungan haram lagi. Setelah memastikan jika Linda tidur, Rio mengendap-endap untuk pergi pulang ke rumah orang tuanya di Lombok. Memang Rio sudah berjanji untuk pulang dan mengantar adiknya ke Bali. Namun saat hendak membuka pagar, Linda datang mengejarnya. Bahkan Linda membawa busur panah yang biasanya dijadikan hiasan. Rio lantas menarik Linda masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio kembali menjelaskan jika dirinya harus pulang ke Lombok. Orang tuanya sudah menunggu. Dia juga sudah janji pada adiknya. Rio terus mencoba meyakinkan Linda jika ia hanya pergi sementara, hanya 2 hari saja. Nanti jika sudah selesai, ia bakal pulang ke Mataram lagi. Linda yang terus-terusan berteriak dan mengamuk kepada Rio serta menuduh Rio bakal tidak bertanggung jawab membuat Rio terpancing. Apalagi Linda terus-terusan menghunuskan anak panah padanya sambil berteriak-teriak. Rio yang emosinya sudah tidak stabil lantas merampas anak panah itu dan membuangnya ke lantai. Kemudian menarik Linda dan menekan leher Linda hingga Linda roboh. Awalnya Rio sempat berpikir jika Linda sedang pingsan, namun ia sadar jika Linda sudah meninggal. Panik dan ketakutan, begitulah yang Rio saat itu rasakan. Setelah mondar-mandir berpikir, akhirnya Rio keluar dari jendela pergi untuk membeli tali. Menaiki sepeda motornya, Rio lantas pulang dengan tali nilon. Dengan tali nilon itulah Rio menyangkutkan tubuh Linda ke ventilasi rumah. Rio bahkan sempat mengelap keringat Linda, lantas pergi pulang ke Lombok. Saat di perjalanan ke Lombok, Rio membuang sisa tali dan baju yang dipakai mengelap keringat Linda tadi. Linda sudah 2 hari tidak ada kabar. Ibunya tentu khawatir. Kepada teman Linda, ibunya meminta dicarikan Linda. Teman-teman Linda tentu tahu jika Linda sering ke rumah Rio. Sebab itulah temannya itu mengecek ke rumah Rio. Dan mereka menemukan jasad Linda melayang di bawah ventilasi rumah Rio. Penemuan jasad Linda membuat heboh warga dan orang-orang kampus. Lantaran jasad Linda ditemukan dalam kondisi melayang, maka pihak kepolisian mengambil kesimpulan jika Linda bundir. Namun orang tua Linda tidak terima. Mereka minta jasad Linda untuk diotopsi, maka makam Linda pun dibongkar. Setelah diotopsi, ditemukanlah jika tulang lunak leher Linda ternyata patah dan Linda ditemukan dalam kondisi hamil serta beberapa luka lebam. Sementara itu, lantaran Linda ditemukan di rumah Rio, maka Rio pun diperiksa. Saat itu Rio mengaku jika dirinya sedang di Lombok. Namun setelah 3 kali pemeriksaan,
Rio pada akhirnya mengakui semua perbuatannya. Musibah yang terjadi pada putrinya tentunya membuat Ibunda Linda terpukul. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, kepada awak media, Ibunda Linda meminta keadilan atas apa yang sudah terjadi pada putrinya. Barulah di tanggal 29 April 2021, vonis 14 tahun dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram kepada Rio. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Berkutik saat digelandang polisi untuk diperlihatkan ke wartawan. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.